Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Saya berharap Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sukacita dan semangat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang ya secara sadar atau tidak sadar, jika sesuatu hal menimpa kita, kadang itu kita menyalahkan orang lain. Ya, oh ini gara-gara si A, si B, atau gara-gara anak, atau gara-gara orang tua. Tapi juga sebaliknya, kita itu juga sering kadang disalahkan orang lain atas apa yang terjadi atas hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah situasi atau hal-hal seperti ini, saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita setuju bahwa hidup itu pilihan. Dan pilihan-pilihan itulah yang sering ya justru berdampak atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya, kalau kita memilih makan sembarangan, dampaknya pasti sakit. Jadi sakit yang kita alami karena pilihan kita. Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan yang lain. Ayat ini menunjukkan kepada kita, apakah saya dan Bapak Ibu semua mau menjadi orang-orang yang berbahagia dalam pandangan Tuhan? Tentu ada hal yang harus kita lakukan, yaitu tadi di ayat yang pertama di sana, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sekeliling kita atau di sekitar kita ada banyak nasihat-nasihat, dan tentu tidak semua nasihat benar. Di sekeliling kita ada orang-orang yang hidup dalam dosa dan terus bergelut di dalam dosa. Ada orang-orang di sekitar kita yang sukanya mencemooh. Tetapi itu yang ada di sekitar kita. Pilihannya ada pada kita. Kita mau ikut bersama mereka atau tidak. Tadi firman Tuhan mengajarkan kalau kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia, diberkati, pilihannya harus berkata tidak. Dan justru memilih tadi di ayat 2. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Membaca, merenungkan, dan terus belajar melakukan firman Tuhanlah pilihan yang terbaik atas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan dengan membuat pilihan-pilihan yang terbaik di tengah pengaruh-pengaruh yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk membuat pilihan yang terbaik yang berdampak atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap tentukan pilihan yang terbaik supaya kita mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.